Oke, selamat pagi, selamat datang di ibadah Impact Community Online. Saya undang Bapak dan Ibu, para jemaat untuk sama-sama kita merayakan Tuhan hari ini. Kita menyanyikan lagu ini. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yo. Come on. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku terima kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik.
siapin hati kita mau terima firman Tuhan. Yes. Saya percaya Tuhan bahwa Kau bukan Tuhan yang gagal Tuhan. Kau gak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menutupi segala sesuatu Tuhan. Setiap kelemahan kami, setiap kekurangan kami Tuhan, Kau yang tutup Tuhan. Kau yang mampukan kami Tuhan. Bukan kekuatan kami, tapi kekuatan-Mu Tuhan. Saya percaya Kau juga gak pernah lalai Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Saya percaya akan setiap janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan sekali lagi, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yesus. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang hari ini kita boleh bertemu kembali lewat ibadah online kita, saudaraku. Tema kita hari ini, saudara, adalah menyatakan kebaikan Tuhan lewat mendukung
pemberitaan Injil atau kabar baik, saudaraku. Ya, sebelumnya sebelum lanjut dalam firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kalau kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang memberikan kami pengertian tentang firman-Mu, Engkau yang berbicara di hati kami, sehingga kami boleh menangkapnya dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saudara, tema kita adalah bagaimana kita menyatakan kebaikan Tuhan lewat mendukung saudara, ya, atau menyupport saudara pemberitaan Injil atau kabar baik, saudara, atau lewat menyokong pemberitaan Injil, saudara. Ya, sebelum kita masuk, saudara, lebih lanjut, saudara, kita juga harus mengerti, saudara, apa itu kabar baik, apa itu pemberitaan Injil, saudaraku. Ya. Ayat yang kita ambil, saudara, adalah dari Filipi 4 ayat yang ke 1 sampai ke 5. Kita mau baca dulu Filipi 4 ayat 1 sampai 5. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehabis pikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kabaran Injil, bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya. Nah, kita akan memfokuskan pada ayat yang ketiga dulu, saudara. Ya, di sini dikatakan, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Ya, di sini dikatakan bahwa Sunsugos tolong mereka, sokong mereka dalam pelayanan mereka dalam pekabaran Injil, saudara. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan perlu menyokong yang namanya pekabaran Injil, saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saudaraku, kita mau melihat, saudara, apa arti Injil itu sendiri, saudara. Ya, kan dikatakan bagaimana kita menyokong pekabaran Injil, tapi kita harus mengerti apa sih Injil itu, saudara. Ya, kita lihat dari Roma pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-16, saudara. Roma 1 ayat 16 saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudaraku. Artinya, saudara, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, saudara. Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan orang yang percaya, saudara, kepada berita Injil atau kabar baik itu sendiri, saudaraku. Makanya begitu penting, saudara, kita menyokong, saudara, pemberitaan firman Tuhan atau pemberitaan Injil ini, saudara, di mana-mana tempat, saudara. Ya, bagaimana kita menjadi bagian di dalamnya, saudara, untuk kita boleh melakukan, saudara, pekabaran Injil. Ya, jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, saudara. Ya, namun, saudara, bagaimana orang-orang ini, saudara, boleh mendengar tentang Injil kalau nggak ada yang beritain, saudara? Makanya kita lanjut lagi, saudara, dalam Roma pasal yang ke-10, saudara. Ya, Roma pasal 10 ayatnya yang ke-13, saudara. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, jadi di sini jelas, saudaraku, bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, saudaraku. Dan orang itu tidak mungkin percaya, saudara, kalau dia nggak mendengar, saudara. Maka di sini dikatakan, barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah, bagaimana mereka bisa percaya, saudara, kalau nggak ada yang memberitakan, saudara? Nah, makanya, saudara, penting, saudara, untuk kita menyatakan kebaikan kita, saudara, dengan menyokong pemberitaan Injil ini, saudara. Ada 3 bagian, saudara, yang bisa kita lakukan, saudara, untuk kita boleh menyokong pemberitaan Injil, saudara. Yang pertama, saudara, kita bisa memberitakan kabar baik atau Injil itu secara pribadi, saudara. Ya, cerita aja, saudara. Bagaimana sih kita memberitakan Injil? Kita menceritakan tentang tidak ada nama lain. Ya, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, saudara. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini dikatakan, saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi ketika kita memberitakan Injil, saudara, kita sedang menceritakan, saudara, bahwa karya keselamatan Yesus itu yang sanggup menyelamatkan setiap manusia, saudara. Ya, itu poinnya, saudara. Karya keselamatan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena penebusan Kristus yang sempurna dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi pemberitaan Injil, saudara, adalah menceritakan tentang karya Yesus, saudaraku. Secara simpel, saudara, kita bisa menyaksikan, saudara, bagaimana kehidupan kita, saudara. Bagaimana masa lalu kita, saudara, bagaimana ketika kita berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana ketika kita berjumpa dengan Yesus, kehidupan kita diubahkan, kehidupan kita dibaharui menjadi baru, saudara. Ya, hal-hal yang lama dalam hidup kita dikikis, saudara, ya, sehingga kita boleh mengalami satu pembaharuan dalam hidup ini, saudara. Ya, firman Tuhan yang lain katakan, saudara, yang dulunya mencuri tidak mencuri lagi. Ya, kita menyaksikan yang dulunya mungkin pemabok nggak jadi mabok lagi, saudara. Yang dulunya, saudara, kasar, sekarang lemah lembut, saudara. Kita bisa menceritakan, saudara, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bagaimana karyanya, saudara, bekerja dalam hidup kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ketika kita menyaksikan ini, saudara, sebetulnya kita sedang menceritakan kabar baik, saudara. Ada banyak orang, saudara, mengalami pertobatan, keselamatan, saudara, ketika kita menceritakan tentang kehidupan kita, saudara. Ya, ketika saya bertobat, saudara, terima Tuhan, saudara, saya beritakan kabar baik, saudara, ya, ke keluarga saya, saudara, om tante saya ceritain, saudara, dan mereka ada yang menolak, ada yang menerima, saudara, tapi lebih banyak yang menerima, saudara. Dan ketika mereka menerima, maka mereka mengalami, saudara, yang namanya kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup mereka, saudara. Ya, jadi, saudara, tidak ada nama lain selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan. Dan ketika kita cerita tentang karya Yesus, ketika kita cerita, saudara, tentang hidup kita, ya, maka, saudara, kita sedang membukakan, saudara, bahwa Yesus itu keselamatan, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, saudara. Ya, itu aja, saudara, tugas kita, cerita, saudara, cerita tentang Tuhan Yesus, tentang karyanya dalam hidup kita, saudara. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, turut menyokong pekabaran Injil, saudara.
Lewat apa? Lewat doa kita, saudara. Ya, kan kita banyak nih pekabaran Injil di mana-mana tempat, saudara. Kita bisa mendoakan, saudara. Tiap hari kita doakan, saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani daerah-daerah, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, saudara, dengan fokus pekabaran Injil, saudara. Kita bisa doakan, saudara. Itu kita sedang menyokong, saudara, pekabaran Injil. Lalu apalagi yang kita bisa lakukan, saudara, untuk menyokong pekabaran Injil, saudara? Dengan mensupport dengan dana kita, dengan uang kita, saudara. Ya, gereja kita, saudara, mensupport hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, ada hamba Tuhan yang kita support, yang kita berikan uang, saudara. Kita berikan persembahan kasih, saudara, sehingga mereka bisa fokus melayani, saudara, lewat departemen misi kita, saudara. Kita membantu juga, saudara, kebutuhan-kebutuhan, walaupun kita nggak bisa mencukupkan semua kebutuhan mereka, tapi kita mensupport pelayanan mereka, saudara, dengan dana kita, saudara. Ya, kita juga bisa mensupport pelayanan-pelayanan seperti Tangan Pengharapan, saudara, yang mereka melayani di bidang pendidikan, tapi yang berorientasi pada pemberitaan Injil atau kabar baik, saudara. Nah, ada banyak pelayanan-pelayanan yang kita bisa support, saudaraku. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, saudara, daerah-daerah, saudara, yang mungkin di pedalaman-pedalaman, saudara, ya, untuk kita support, saudara, ya, dengan dana kita, saudara. Itu yang kita bisa lakukan, saudara. Ya, Tuhan bisa pakai uang kita, bisa pakai dana kita, saudara. Kita juga bisa support, saudara, misalkan ada donasi, saudara, untuk mencetak Alkitab dan memberikannya secara gratis, saudara. Ya, kita bisa juga, saudara, menyupport lewat dana, saudara, mensupport lewat uang kita, saudara. Itu yang bisa kita lakukan untuk pemberitaan kabar baik itu, saudara, boleh tersebar di mana-mana, saudara. Ya, ketika kita mendengar, saudara, kabar tentang saudara-saudara kita, misalkan di Afghanistan, di Iran, saudara, kita bisa doakan, saudara, biar pekabaran baik, pekabaran Injil buat terus berjalan di sana, saudara. Di China, saudara, di mana-mana tempat kita doakan, saudara. Paulus sendiri, saudara, dia meminta, saudara, supaya jemaat, saudara, ya, ketika di Efesus juga diminta supaya jemaat dukung dia dalam doa, supaya ketika dia buka mulutnya, saudara, dia boleh terus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan, boleh diselamatkan ketika Injil itu diberitakan, karena Injil itu adalah kabar baik yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, saudara. Ya, itu yang bisa kita lakukan, saudara. Ada misionaris-misionaris, saudara, yang kita bisa dukung lewat doa kita, lewat dana kita, saudaraku. Ya, itu yang kita bisa lakukan untuk menyokong pekabaran Injil, saudara. Jadi yang pertama, kita bisa secara langsung, saudara, menceritakan kabar baik, saudara. Yang kedua, saudara, kita bisa mensupport, saudara, dengan doa kita, dengan dana kita. Kalau kita mau mission trip pun bisa, saudara. Saya waktu itu pernah melakukan mission trip, kita pelayanan di sebuah desa, saudaraku, ya. Kita terus ada KKR, saudara, ya. Dan ketika KKR juga kita bisa menantang orang untuk menerima Yesus, saudara. Itu juga kita menyokong pekabaran Injil, saudara. Ya. Jadi yang pertama, saudara, kita memberitakan Injil secara pribadi. Yang kedua, kita menyokong pekabaran Injil lewat doa dan dana kita, saudara. Yang ketiga, saudara, kalau kita lihat, saudara, dari Filipi 4 ayat yang kelima, saudara. Ya, kita kembali lagi Filipi 4 ayat yang kelima. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, saudara. Nah, kita juga bisa menyatakan Injil, saudara. Ya, lewat apa, saudara? Lewat hidup kita, saudara. Makanya dikatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, saudara. Kebaikan hati kita ini, saudara, ini bisa menjadi sebuah suratan yang terbuka, di mana orang boleh melihat dan membaca, saudara. Ya, secara khusus, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari,
dan dalam kehidupan kita, dalam berjemaat, dalam bergereja, saudara. Ketika kita satu sama lain, saudara, saling mengasihi, saudara, saling memperhatikan, saudara, saling mendukung dalam jemaat, saudara, orang akan melihat ada Kristus, saudara, di dalam gereja Tuhan, ada Kristus di dalam kehidupan kita, saudara. Kita menjadi sebuah suratan yang terbuka, saudara. Ketika orang melihat ada kasih Kristus yang diimplementasikan, saudara, yang dipraktekkan, saudara, maka orang boleh rindu datang kepada Tuhan, saudara. Orang boleh melihat, saudara, ya, Kristus, saudara, dalam hidup kita, melihat Kristus di dalam komunitas kita, saudara. Kalau kita lihat, saudara, dalam Kisah Rasul, saudara, ayat yang ke-41 sampai 47, ya, Kisah Rasul yang kedua, saudara. Ya, saya bacain buat Bapak Ibu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing cara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, saudara. Ya, ketika kehidupan kita, saudara, baik secara pribadi, ya, terutama secara jemaat, saudara, kita menjadi gereja kesaksian, saudara, di mana kita sehati, saudara, kita berdoa bersama-sama, kita menanggung beban bersama-sama, saudara. Ya, ketika ada yang mungkin kesulitan, kita mungkin nggak bisa menyelesaikan semua masalah orang itu, saudara. Saudara kita yang mengalami masalah, kita mungkin nggak bisa selesaikan, tapi paling enggak kita bisa bantu mereka, kita bisa support mereka, saudara, dengan apa yang kita miliki, saudara. Yaitu yang kita lakukan, saudara. Ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan, kita juga bantu mereka, saudara. Ya, di gereja lokal kita, saudara. Ya, dan saya bersyukur, ya, Bapak Gembala kita, saudara, dan tim, saudara, ya, tapi diinisiasi oleh Bapak Gembala untuk membantu, saudara, ya, lewat diakonia kita, saudara, selama pandemi COVID ini, saudara, supaya saudara-saudara kita paling enggak mereka boleh mendapat bantuan setiap bulan, saudara, dalam paket sembako ini, saudara. Ya, nah, ada beberapa bantuan yang lain, saudara, ya, dan saya bersyukur, saudara, bahwa kasih itu, saudara, boleh diimplementasikan, saudara, boleh terlihat, saudara. Dan saya percaya, saudara, itu akan jadi berkat yang besar, saudara. Ya, tapi saya percaya, saudara, kita akan bisa lebih maksimal lagi, saudara, untuk kita boleh implementasikan kasih. Karena kasih juga bukan sekedar hanya pemberian, saudara, tapi kasih adalah bagaimana kita saling mendukung, saling mensupport, saling menguatkan, saudara. Saya ingat, saudara, ketika saya sakit, saudara, ada orang-orang yang terus berdoa buat saya, saudara. Ada orang-orang yang telepon, ya, tanya kabar, ya, jemaat, ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, ada teman-teman, saudara, ada Pak Teo, Pak Sartiman, Pak Yudi, Pak Indra, semualah, banyak teman yang mengunjungi saya, Pak Peter, Angel, ya, semua banyak yang mensupport saya, saudara. Dan saya boleh mengalami, saudara, pemulihan, kesembuhan, saudara. Ya, ketika itu saya 35 hari di rumah sakit, tapi ada saudara-saudara yang dukung doa. Ada Pak Anto, ada Pak Riki, ada Bu Nana, ada Bu Desi, ya, dan ada teman-teman lain yang mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu, saudara. Ada saudara-saudara yang mengasihi saya, saudara. Ada Bu Morin, ada semua lah.
ya, Pasar Timan, saudara. Mereka mensupport saya, saudara. Kasih itu benar-benar dinyatakan, saudara. Kasih itu benar-benar diimplementasikan, saudara. Akhirnya saya boleh mengalami kesembuhan, saudara. Ya. Dan saya bersyukur buat hal itu, saudara. Dan saya percaya, saudara, ketika orang melihat, saudara, ada kasih yang terus diimplementasikan, diterapkan, saudara, di jemaat kita, saudara, maka itu akan menjadi suratan yang terbuka, saudara, di mana gereja kesaksian itu boleh menampilkan gambaran Kristus yang nyata, saudara, tentang kasih, saudara. Dan dengan berbuat demikian, kita sedang menyatakan kebaikan Tuhan. Kita sedang menyatakan Kristus, saudara. Kita sedang berbicara tentang Injil juga, saudara. Ya. Dan saya percaya, saudara, lewat kasih yang dipraktekkan, saudara, lewat kehidupan kita, saudara, yang mengalami satu perubahan, kehidupan kita yang mengalami satu terobosan, saudara, bersama dengan Tuhan. Ada perubahan hidup, saudara, baik secara pribadi maupun secara korporat, saudara. Kita mengalami pertumbuhan, kita boleh mengalami kedewasaan secara pribadi dan secara korporat dalam jemaat. Itu orang akan melihat, saudara, orang akan tertarik, saudara, dan orang akan datang kepada Tuhan, saudara, lewat apa yang kita lakukan. Dan saya percaya komunitas kita, saudara, ya, nama Impact Community, komunitas yang berdampak itu, saudara, itu akan semakin hari semakin nyata, saudara. Orang boleh melihat Kristus di dalam komunitas kita. Mereka boleh tertarik, saudara. Mereka boleh mengalami zaman Tuhan, saudara, bahwa ada kebaikan Tuhan, ada kasih yang diimpartasikan, saudara. Menarik banyak orang pada Kristus, saudaraku. Dengan demikian, saudara, kita juga menyatakan kebaikan Tuhan lewat, saudara, kehidupan berjemaat, saudara, sehingga Injil, saudara, boleh dikenal orang, saudara. Ya, 3 itu, saudara, kita bisa beritakan kabar baik lewat cara pribadi, saudara. Kita bisa menyokong pemberitaan Injil, saudara, atau kabar baik lewat doa dan dana kita, saudara, atau kita juga bisa istilahnya menyokong kabar baik, saudara, dengan apa? Dengan menjadi gereja kesaksian, menjadi suratan yang terbuka, saudara, di mana kasih itu dipraktikkan, saudara, dalam kehidupan kita, saudara, bersama-sama dalam komunitas jemaat Impact Community ini, saudara. Saya percaya, saudara, ke depan kita akan terus berjalan di dalamnya menyatakan kebaikan Tuhan untuk menyokong pekabaran Injil, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam semuanya. Tuhan memberkati kita. Kita mau tutup, saudara, dalam doa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan. Engkau yang materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Kami tahu, Tuhan, pemberitaan Injil itu sangat penting, karena kami tahu, Tuhan, hanya Injil lah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi kami tahu, Tuhan, orang tidak akan mendengar Injil kalau tidak ada yang beritakan. Sebab itu, Tuhan, pakai hidup kami, Tuhan, untuk Kau boleh beritakan Injil-Mu, Tuhan. Pakai kami juga untuk kami boleh nyokong, mensupport, Tuhan, pemberitaan Injil di mana-mana tempat. Dan pakai hidup kami juga, Tuhan, untuk kami boleh menjadi gereja kesaksian, suratan yang terbuka, Tuhan, untuk kami boleh menjadi gereja kesaksian, saudara, yang memuliakan Tuhan, sehingga lewat komunitas kami Injil boleh tersebar, Kristus boleh dimuliakan lewat kami. Terima kasih, Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.